kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang obligasi. Let's check it out. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian obligasi dulu. Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut, seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penerbit obligasi. Penerbit obligasi ini sangat luas sekali. Hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi. Namun, peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat sekali. Penggolongan penerbit obligasi biasanya terdiri atas 1. Lembaga supranasional, seperti misalnya Bank Investasi Eropa atau European Investment Bank, atau Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank. Nah, yang kedua itu adalah pemerintah suatu negara. Menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional. Yang ketiga adalah sub-sovereign, Yaitu provinsi, negara atau otoritas daerah. Di Amerika dikenal sebagai obligasi daerah atau municipal bond. Di Indonesia dikenal sebagai surat utang negara atau SUN atau SUN. Nah, yang keempat ialah lembaga pemerintah. Obligasi ini biasa juga disebut dengan agensi bond atau agensis. Selanjutnya adalah perusahaan. Yaitu yang menerbitkan obligasi swasta. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah special purpose vehicle. Adalah perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditunjukkan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut dengan efek beragun aset. Saya akan menjelaskan tentang jenis obligasi di Indonesia. Secara umum, jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yaitu obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah sendiri terdiri dalam beberapa jenis, yaitu obligasi rekap diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitulasi perbankan. Kedua, surat utang negara atau SUN diterbitkan untuk membiayai defisit negara. Ketiga, obligasi retail Indonesia atau ORI sama dengan SUN diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nilai nominal lebih kecil agar dapat dibeli secara retail. Keempat, surat berharga syariah negara atau disebut juga obligasi syariah atau obligasi sukuk sama dengan SUN diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun berdasarkan prinsip syariah. Nah, sekarang kita akan memasuki jenis-jenis obligasi. Nah, menurut lu jenis-jenis obligasi itu ada berapa dan apa aja? Jenis obligasi itu ada 6. Yang pertama itu obligasi suku bunga tetap. Yang kedua itu obligasi suku bunga mengambang. Yang ketiga itu ada jambon. Keempat, obligasi tanpa bunga. Yang kelima itu obligasi inflasi. Dan yang keenam itu obligasi indeks. Nah, kalau pengertian obligasi suku bunga tetap apa tuh? Obligasi suku bunga tetap itu memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi. Nah, kalau obligasi suku bunga mengambang itu apa sih pengertiannya? Yang itu obligasinya biasa juga disebut dengan floating rate note atau FRN, memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Kalau jambon gimana? Jambon atau obligasi berimbal hasil tinggi adalah obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Terus kalau yang keempat obligasi tanpa bunga, pengertiannya apa? Obligasi tanpa bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan memberikan potongan harga dari nilai pari. Terus yang kelima obligasi inflasi. Nah, itu lebih dikenal dengan sebutan inflation linked bond, di mana nilai pokok utang pada obligasi tersebut adalah mengacu pada indeks inflasi. Bunga pada obligasi jenis ini lebih rendah daripada obligasi bunga tetap. Nah, dan yang terakhir ada obligasi indeks. Pengertiannya? Nah, obligasi indeks lainnya adalah surat utang berbasis equity atau yang disebut juga equity linked note dan obligasi yang mengacu
pada indeks yang merupakan indikator bisnis seperti penghasilan, menambah ataupun pada indeks nasional seperti produk domestik bruto. Nah, itu dia adalah beberapa jenis dari obligasi. Nah, berikut ini adalah contoh soal dan berikut jawabannya obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur obligasi. Fitur yang terpenting dalam suatu obligasi adalah yang pertama, nilai nominal atau nilai utang pokok, yaitu nilai harus dibayar bunganya oleh penerbit dan harus dilunasi pada saat akhir jatuh tempo. Yang kedua adalah harga penerbitan, yaitu suatu harga yang ditawarkan kepada investor pada saat penjualan obligasi. Yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo, yaitu suatu tanggal yang ditetapkan di mana pada saat tersebut penerbit wajib melunasi nilai nominal obligasi. Yang keempat adalah kupon, yaitu suku bunga yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Biasanya suku bunga ini memiliki besaran yang tetap sepanjang masa, tetapi juga bisa mengacu kepada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR dan lain-lain. Nah, sekarang kita berbicara tentang tanggal kupon. Apa itu tanggal kupon? Tanggal kupon itu ialah tanggal pembayaran bunga dari penerbit pada pemegang obligasi. Di Amerika, kebanyakan pembayaran kupon obligasi dilakukan secara tengah tahun, yang artinya pembayaran kupon dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, jika di Eropa ya, pembayaran obligasi adalah secara tahunan atau satu kupon per tahun. Nah, selanjutnya ialah dokumen resmi. Apa itu dokumen resmi? Dokumen resmi ialah suatu dokumen yang menjelaskan secara perinci hak-hak dari pemegang saham. Nah, yang terakhir ini ialah hak opsi. Hak opsi ialah suatu obligasi dapat memuat ketentuan mengenai hak opsi kepada pembeli obligasi ataupun penerbit obligasi. Nah, itulah semua fitur dari obligasi. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai obligasi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Dadah!